Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanil yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'il alim minas syaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan setelah mematikan kita, sehingga kita akhirnya pada kesempatan di pagi hari ini dipersuakan kembali dalam rangka untuk menjalankan ketaatan, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan pada pagi hari ini sebenarnya itu bentuk tanggung jawab kita dulu, karena kita itu pernah janji kepada Allah. Jangan mungkin lupa kalau dulu kita itu pernah berhadapan langsung bertemu dengan Allah, berjanji. Tetapi perjanjian itu tidak dilakukan dalam alam dunia. Tetapi perjanjian dengan Allah itu kita lakukan dulu ketika kita masih di alam ruh. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Al-A'raf ayat 172, wa id akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang proses penciptaan manusia. Wa id akhadha rabbuka min bani adam, dan ingatlah ketika aku menciptakan anak keturunan Adam dari tulang sulbi mereka. Jadi tulang sulbi itu adalah tulang rusuk. Awalnya Adam itu seorang diri, lalu diciptakan Hawa istrinya dari tulang rusuknya, lalu anak keturunan Adam itu juga di situ. Lalu kemudian Allah menyatakan alastu birabbikum di hadapan seluruh ruh manusia itu, termasuk diri kita. Bukankah aku ini Rabbmu? Bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu kita waktu itu yang masih di alam ruh mengatakan bala syahidna, kami bersaksi ya Allah. Lalu di akhir ayat itu Allah menekankan antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, dan janganlah nanti kamu dalam kehidupan dunia mengingkari perjanjian ini. Jadi ketika kita ini di dunia, ya, kita sholat berjamaah, kita melakukan amal ibadah, amal ketaatan, sesungguhnya karena kita itu menepati janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau ada orang yang lupa dengan perjanjian itu? Nah, inilah kita harus bersyukur. Karena hanya orang-orang yang dikehendaki oleh kebaikan oleh Allah lah yang diberikan hidayah, diberikan petunjuk, sehingga dalam kehidupan dunia tidak pernah melupakan perjanjian itu. Berapa banyak manusia yang hadir di dunia, dilahirkan dari rahim seorang ibu, yang lupa dengan perjanjian itu. Mereka lahir dari rahim seorang ibu yang tidak mengenal Allah, hingga akhirnya dia meninggal, ya, dalam keadaan tidak mengenal Allah. Maka ketika kita lahir dari rahim seorang ibu yang mengenal Allah, lalu kita dibimbing di situ, lalu kita dikehendaki menjadi hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan kita sama sekali tidak pernah minta, maka disitulah letak kesyukuran kita. Maka benarlah kata Rasulullah SAW, wa min alamati suktila ayus bila bimalayan fak. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Allah itu kalau nggak senang dengan seorang hamba, maka hamba itu akan disibukkan dalam perkara yang tidak ada manfaatnya. Mahbumul mukhalafahnya, logika terbaliknya, kalau Allah itu nggak senang dengan hamba lalu disibukkan dalam perkara yang tidak ada manfaatnya, maka kebalikannya, kalau Allah senang dengan seorang hamba
maka hamba itu akan disibukkan dalam perkara ketaatan, dalam perkara ibadah. Maka kalau kita ini sibuk di masjid, sibuk ibadah, sibuk melakukan amal ibadah, amal ketaatan, maka yakinilah ya, kita dikehendaki oleh Allah menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian sebagai mukadimah pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, khususnya ketika pas jadwal saya, kita membahas beberapa hal tentang kematian. Dan pembahasan ini kita ambil dari kitab yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi, yaitu At-Tazkirah, yaitu tentang pengingat kehidupan dan kematian. Maka pada kesempatan di pagi hari ini kita akan membahas beberapa poin tentang kematian. Bahwasannya di balik mati itu ada hidup. Kenapa kok demikian? Kalau kita melihat ada orang, atau kalau kita melihat proses orang meninggal dunia, sebenarnya orang yang mati itu tidak mati. Sebenarnya dia itu tetap hidup. Ruhnya tetap hidup. Yang mati hanya jasadnya. Jasadnya akan dikubur di kuburan. Lalu jasadnya itu akan hancur dimakan hewan pengurai seperti cacing dan hewan-hewan yang lainnya, membusuk sehingga akhirnya tinggallah tulang ekornya. Sedangkan roh dia tetap hidup di alam kubur, di alam barzah, ya, kemudian sampai ke alam-alam berikutnya. Makanya kenapa dalam sebuah riwayat ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menegakkan hisab di hari kiamat nanti, Rasul itu menyampaikan sebuah kisah bahwasanya maut itu diibaratkan seperti domba. Domba itu lalu disembelih. Maka Allah mengatakan ini adalah maut. Maut sudah aku sembelih. Maka bagi mereka yang sudah memasuki alam akhirat, alam ruh, mereka yang ingin mati, dia tidak bisa mati lagi. Kenapa? Karena kematian itu sudah tidak ada. Makanya ruh itu akan selalu hidup hingga akhir kehidupan nanti kita nanti di akhirat dalam kehidupan neraka atau surga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ada beberapa poin yang harus kita mengerti tentang kematian. Yang pertama bahwa mengingat mati itu merupakan fitrah manusia. Kenapa? Karena memang kalau orang itu ingin hidupnya baik, terarah, ya harus banyak mengingat mati. Karena dengan mengingat mati itu kita akan menjadi hamba-hamba yang selektif dalam melakukan perbuatan. Mau berbuat demikian, konsekuensinya seperti ini. Nanti kira-kira gimana dengan balasan setelah kematian? Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mengingat mati itu dianggap sebagai fitrah. Mereka kadang-kadang kan dulu waktu Jalan Punala ini awal-awal dibangun jadi 2 jalur itu kan kalau malam kan dibuat balapan anak-anak muda, anak trek-trekan ya. Ketika dulu sering balapan itu ibu-ibu yang di pinggir jalan ngomong, arek-arek uga eling nek mati ta. Ya apa nek mati ya. Jadi seakan-akan mati itu sebagai fitrah manusia. Walaupun orangnya itu mungkin enggak sholat tapi kadang-kadang mosok lali nek bakal mati kok. Gak wedi mati ta gitu. Makanya mengingat mati itu adalah sebagai fitrah, bahwasannya manusia itu pasti akan mati. Yang kedua, setelah kita memahami bahwa mengingat mati itu merupakan bagian fitrah, maka mengingat mati itu perlu kita ketahui adalah mengingat mati itu adalah bagian dari ibadah. Maka ketika sesungguhnya kita ini membahas tentang kematian, sehingga kita ini akhirnya mengingat mati, maka kita akan bertambah pahala kita. Karena apa? Kita mengingat mati, karena mengingat mati itu perintah dari Allah dan Rasulnya. Kalau namanya perintah, ya, lalu kita laksanakan, maka kalau namanya perintah itu berarti ibadah. Kalau kita melaksanakan perintah, maka kita akan mendapatkan pahala. Sebagaimana seperti sholat berjamaah itu ibadah dan ada pahalanya. Menghafal Al-Quran ibadah dan ada pahalanya. Sedekah ibadah dan ada pahalanya. Terus kemudian ibadah haji dan umrah itu ada pahalanya.
Demikian juga dengan mengingat mati. Karena ada perintahnya sehingga akhirnya disebutkan ibadah, sehingga akhirnya berpahala. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, aksiru min dzikri hadimil ladzati yakni al-maut. Aksiru, perbanyaklah kalian untuk mengingat semua perkara yang memutus kenikmatan. Apa perkara yang memutus kenikmatan itu? Yaitu kematian. Di sini Rasulullah mengawali kalimat itu dengan kata aksir. Artinya perintah untuk memperbanyak, dan perintah itu mengandung ibadah. Kita diperintahkan untuk mengingat mati, maka setiap orang yang mengingat mati sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingat mati itu bukan hanya anjuran, tetapi mengingat mati itu merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengingat mati itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, makanya orang itu kalau selalu mengingat mati, langkah hidupnya itu selalu tertata, Pak. Selalu terfilter, ya, terjaga dengan baik. Dia akan menghindarkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang akhirnya mendatangkan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Makanya kalau mengingat mati ini banyak versi, tergantung kita ya. Ada seorang ulama itu, saya lupa namanya, di belakang rumahnya beliau itu membuat satu lubang kayak kuburan gitu. Ketika hatinya keras, sulit dinasihati, beliau tengah malam keluar dari rumahnya ke halaman belakang rumahnya, masuk ke kuburan, lalu dia tidur di situ sambil merenung. Aku nanti akan di sini, di tanah 1 kali 2 meter ini, aku akan membaringkan diriku di sini terbujur kaku dan aku sendirian. Dia merenungi ya, mengingat mati. Kemudian ada salah seorang sahabat juga, saya lupa namanya, itu ketika melihat seorang pandai besi, ketika melihat betapa besi itu dipanggang, dibakar sampai melebihi berapa ratus derajat sehingga besi itu meleleh. Akhirnya apa? Dia teringat Rasul mengatakan sesungguhnya panasnya api dunia itu masih tidak ada apa-apanya dibandingkan panasnya api di akhirat. Jadi api di akhirat itu sebanding dengan berapa ribu kali panasnya di dunia. Nah, dia teringat bagaimana orang-orang yang dibakar di alam neraka, sehingga akhirnya apa? Dia menjadi ngeri. Seandainya panas api di dunia aja sudah ngeri, apalagi panas api di dalam neraka. Ma'asyiral muslimin, ada salah seorang sahabat yang bernama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini kalau bicara tentang surga neraka itu responnya biasa. Tetapi kalau sudah bahas tentang kematian, bahas tentang kuburan, Utsman itu nangis. Suatu ketika Utsman itu jalan-jalan menuju Meri ya, setelah melewati terowongan itu kan ada kuburan. Utsman bin Affan berhenti di situ, melihat kuburan, lalu dia nangis. Sahabatnya bertanya, lah kenapa kamu kok nangis melihat kuburan itu? Aku teringat Rasulullah SAW pernah bersabda, Innal qabra awalu min manazilil akhirah, faman naja minhu, fama ba'dahu aisar, fama lam yanju, fama ba'dahu aisyad. Sesungguhnya alam barzah itu, kata Rasul, merupakan awal perjalanan panjang kita menuju akhirat. Maka siapapun yang selamat pada alam kubur itu, maka setelahnya pada proses alam-alam berikutnya dia akan semakin diberikan kemudahan. Sedangkan barang siapa yang tidak selamat dalam perkara kuburnya itu, maka pada perkara berikutnya, pada proses berikutnya, kesulitan demi kesulitan akan menerpanya. Inilah ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian poin yang ketiga tentang kematian ya. Bahwasannya mengingat mati itu, poin yang ketiga ya, bahwasannya mengingat mati itu merupakan perkara yang dibenci oleh setan. Karena setan itu sangat benci jika ada orang yang mengingat mati. Makanya setan itu berusaha bagaimana menjerumuskan manusia supaya tidak mampu untuk mengingat kematian dalam hidupnya. Makanya kenapa manusia itu berusaha melupakan manusia di dalam pikirannya,
Karena setan itu tahu kalau seseorang itu mengingat mati, dia pasti akan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setan itu berusaha menjadikan dunia itu menarik untuk dirinya. Makanya kita lihat setan itu dunia itu sifatnya seperti apa? Ya, sebenarnya dunia itu kalau menurut penjelasan Nabi, dunia itu seperti wanita tua. Tetapi dia itu bersolek, merias dirinya, lalu dia melambai-lambaikan tangannya kepada manusia. Dan dunia itu ditampakkan bagus oleh setan di hadapan manusia. Makanya Rasulullah SAW itu pernah ketika bermajelis seperti ini ya, duduk bersama para sahabat itu, Rasulullah itu mengatakan begini dalam sebuah riwayat Imam Bukhari, "Masali wa masalu ummati kamasali rajulun auqada nara faja'alal khanafi wa ana akhudhu bihajuzikum walakinnakum tafalatuna anni." Masali wa masalu ummati, permisalan diriku dan permisalan kalian umatku, lihatlah seperti seseorang yang menghidupkan api ya. Di tengah malam yang gelap gulita ada seorang yang menghidupkan api unggun ya. Lalu datanglah hewan-hewan kecil itu seperti nyamuk, laron dan sebagainya datang ke dalam api itu. Karena apa? Karena gelap gulita ada api menarik perhatiannya. Lalu Rasul mengatakan, seperti itulah manusia melihat dunia. Wa ana akhadhu min azuzikum. Aku berusaha memegang erat ikat pinggang kalian agar jangan kalian itu jatuh ke dalam api itu. Tetapi Rasul mengatakan walakinnakum tafalatuna anni, tetapi malah kalian itu lepas dari genggaman tanganku. Jadi dari hadis ini kalau kita pahami secara pemahaman letter luck ya, mungkin kita tidak bisa memahami ini sebenarnya bahasa kinayah, bahasa kiasan. Maka kita harus melihat kitab syarahnya, kitab tafsir hadisnya. Jadi di dalam hadis ini menerangkan bagaimana manusia itu tergelincir dalam kehidupan dunia dan membuat dunia itu dijadikan setan itu begitu menarik. Makanya begitu banyak orang itu terjerumus dalam kehidupan dunia. Makanya sampai Rasulullah SAW itu pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Inna dunya mal'unun ma fiha." Dunia itu kata Rasulullah dilaknat oleh Allah, mal'unatun ma fiha, dan segala sesuatu di dalam dunia isinya itu dilaknat oleh Allah. Illa, kecuali 4 golongan. Illa dzikrullah wa mawala wa aliman au muta'aliman. Kecuali siapa? Illa dzikrullah, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa mawalah, orang-orang yang senantiasa beribadah. Wa aliman, yaitu orang-orang yang senantiasa belajar tentang ilmu agama, au muta'aliman, atau mereka yang mengajarkan ilmu agama. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, mana dalilnya setan itu berusaha menjadikan manusia itu lupa tentang kematian, sehingga kalau lupa tentang kematian menjadikan orang itu lupa dengan tempat dia akan kembali kepada Allah. Di dalam surat Al-A'raf ayat 17, di situ disebutkan setan itu pernah berikrar kepada Allah, "Summa la aitanahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tadiju aksarahum syakirin." Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Salah seorang sahabat yang ahli dalam menafsirkan Al-Quran itu Abdullah bin Abbas ya. Abdullah bin Abbas ini sepupunya Rasul, selisih umurnya jauh. Ketika di usia SD kelas 6 ya, kira-kira 12 tahun ya, itu sudah mampu menafsirkan Al-Quran. Dan Rasulullah itu lebih suka penafsirannya Ibnu Abbas ini dibanding yang lainnya. Nah, Ibnu Abbas itu mengatakan begini
menanggapi surat Al-A'raf ayat 17 ini, bahwasannya ketika setan itu menghalangi manusia dari pandangan arah depannya, artinya manusia itu dihindarkan, dihalang-halangi dari pandangan dia tentang akhirat. Makanya manusia itu pandangan tentang akhirat itu cuma sebentar, Pak. Contoh misalnya, kalau ada teman kita, sahabat kita, atau mungkin keluarga kita yang meninggal dunia, ketika kita ini melakukan prosesi pemakaman jenazah, mulai memandikan, mensolatkan, memakamkan, sejenak saat itu kita itu kan ternyuh, teringat, saudaraku sudah tidak ada, temanku sudah pergi. Nanti kemungkinan kita akan kembali seperti mereka. Saat itu, tapi hari berganti hari, berganti minggu, berganti bulan, sudah lupa kembali bahwasannya kita akan mati. Nah, setan itu seperti itu cara kerjanya. Memang sakjek saknyek eling akhirat, tapi lama kelamaan dia akan dibuat lupa. Makanya kita itu harus berusaha jangan pernah melupakan akhirat. Maka caranya adalah kita tuh harus banyak-banyak berlindung kepada Allah dari godaan setan yang tertuju. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, lupa ini para ulama itu memberikan beberapa pembagian lupa. Sebab lupa itu bisa karena dari setan. Jadi kalau misalnya ada orang yang lupa tentang kehidupan akhirat, dia dibuat lupa, maka lupanya itu karena setan. Makanya sebagaimana ketika kisahnya Nabi Yusuf itu, dulu ketika di penjara dia kan pernah ngomong, nanti kalau kamu kepada teman yang ngomong gini, kalau kamu nanti bebas, tolong sampaikan kepada raja bahwa nanti negara ini akan mengalami masa panen sebanyak 7 tahun, selama 7 tahun, dan mengalami masa paceklik selama 7 tahun. Dan aku yang bisa memberikan solusi ini, tolong sampaikan kepada raja. Oh ya, ternyata temannya Nabi Yusuf bebas dari penjara, dan ternyata temannya ini lupa terhadap janjinya tadi. Nah, makanya kenapa Nabi Yusuf itu sampai nggak sabar di dalam penjara itu, kok gak medang metu sih, kok gak diomong sama raja. Oh, ternyata temannya itu lupa. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kisah ini, Allah mengatakan dalam sebuah kalimat, fa'ansahu syaiton, setan itu telah melupakan temannya Yusuf tadi. Jadi lupa itu bisa disebabkan karena setan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dan lupa itu bisa disebabkan karena setan. Dan lupa itu yang kedua, kalau yang pertama tadi lupa karena disebabkan karena setan, maka lupa yang kedua adalah karena disebabkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu secara naluriah, secara manusiawi memberikan sifat lupa kepada kita. Bayangkan seandainya kalau kita ini tidak punya lupa, mungkin kita akan traumatis dengan kejadian yang menghantui kita. Bayangkan jika kita tidak punya sifat lupa, pasti kita ini akan teringat-ingat terus. Makanya kenapa di dalam surat Al-Baqarah di ayat terakhir itu doanya kan Rabbana la tu'akhidna in nasihna aw akhtana, dan seterusnya. Ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami karena kami lupa. Jadi lupa itu diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya kalau kadang-kadang ada peristiwa tragis, kita lambat laun bisa melupakan peristiwa itu. Bayangkan kalau kita tidak punya lupa, wah setiap hari kita histeris, trauma, ya, teringat kejadian itu. Bahkan seperti kisah seorang anak yang ditinggal ibunya meninggal dunia, dia setiap hari bersedih. Tetapi karena Allah menanamkan lupa di dalam hatinya, dalam pikirannya, sehingga anak itu semakin lama bisa menerima dan melupakan bahwasannya ibunya meninggal dunia, dan dia bisa menerima kenyataan itu. Makanya lupa di sini itu yang pertama disebabkan setan, biasanya disebabkan karena apa? Setan menghalangi agar kita itu lupa dengan kehidupan akhirat.
Dan salah satu pintu dari kehidupan akhirat itu adalah dengan mengingat mati. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, ini adalah 3 poin tentang kematian. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, bisa memberikan wawasan kepada kita bahwasannya kematian itu adalah, mengingat mati adalah fitrah, dan sebaik-baik hamba adalah senantiasa mengingat mati. Dengan mengingat mati sehingga membuat langkah hidup kita, langkah kaki kita ini terfilter, ya, terseleksi dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Demikian, semoga memberikan manfaat. Mohon maaf bila kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.